Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan duduk terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, silakan untuk bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Mas Gilang. Siap. Selamat pagi Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehat semuanya kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum Pak Guru mulai pelajaran, Pak Guru akan absen terlebih dahulu ya. Hari ini semuanya sehat, tapi apakah dia nggak hadir hari ini? Baik, Ulfah Mahmudah? Hadir. Yang keras. Coba. Gilang? Akmal? Kanza? Ilsat? Oke. Hadir semuanya? Sehat semuanya? Baik. Sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat? Semangat. Tepuk semangat. Baik, kalau semangat hari ini semuanya kelihatan ceria-ceria, semuanya kelihatan bahagia. Tadi pagi pasti sudah bangun pagi. Tadi pagi sudah ibadah. Tadi pagi sudah melakukan olahraga belum? Ada yang olahraga? Ada yang olahraga tidak? Tidak. Ada yang tadi pagi makannya banyak? Irul. Mana yang makan banyak? Coba tunjuk cari. Baik, gak apa-apa. Makan banyak, yang penting makan yang sehat. Karena apa? Kita harus melakukan 7 kebiasaan anak hebat. 7 kebiasaan anak hebat. Masih ingat, semuanya harus kalian lakukan. 1, apa? Bangun pagi. 2, beribadah. 3, olahraga. 4, 5, 6, 7, jadi cepat. Coba semuanya bareng-bareng. Tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Baik, hari ini kita ketemu lagi dalam materi apa? Pendidikan agama Islam. Kelas 4 dan Pak Guru hari ini akan bersama-sama dengan kalian belajar tentang apa? Ingat gak? Belajar tentang Ciri-ciri orang munafik. ciri-ciri orang Munafik. ciri-ciri orang munafik. Nah, ini masih termasuk dalam materi apa? Aku anak soleh. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang tolong menolong ya. Ingat gak? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan ya, dan kebajikan, dan jangan tolong menolong dalam kegiatan hal yang buruk ataupun permusuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri orang munafik. Ada yang tahu apa itu munafik? Ayo, ada yang pernah mendengar apa itu munafik? Tolong cari. Apa itu munafik? Bermuka dua, katanya mukanya dua, di depan belakang, betul? Nah, ada yang lagi? Apa? Berbohong. Ada yang tahu lagi? Apa itu munafik? Suka berbohong. Ya, munafik ada yang bilang katanya suka berbohong. Ada bilang bermuka dua, mukanya dua, di sana, di sini berbeda, punya muka berdua. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang munafik, ciri-ciri orang munafik. Ya, tujuan kita belajar hari ini adalah 1, menyebutkan pengertian orang munafik berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, apa? Baca bareng-bareng. Mengidentifikasi 3 ciri-ciri orang munafik. Kemudian yang ketiga, menjelaskan akibat buruk dari perilaku munafik. Yang keempat, membedakan perilaku
jujur dan munafik. Yang kelima? Menunjukkan sikap jujur, menepati janji dan amanah. Munafik tadi ada yang bilang apa tadi? Bermuka dua. Ada yang bilang suka berbohong. Nah, kita bisa lihat dulu apa itu munafik. Bisa lihat video yang di depan, silakan. Perhatikan. Dan nanti malam bisa anterin gue nggak? Gue mau beli celana nih. Celana gue badannya nggak muat. Lo mau beli celana di mana emang? Di toko tangan sama itu loh. Emangnya harus ya nempatin janji gitu? Ya harus lah, janji kan kewajiban. Kalau ditinggalkan, ya dosa. Waduh, dosa dong gue kalau gak kalah. Ya iyalah. Ya udah deh, gue mau cuci muka dulu, terus gue mau kalah. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia tidak menepati. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Nah, jadi setelah lihat video apa yang kalian pahami tentang munafik? Ayo, apa? Apa Irsyad? Apa itu munafik yang setelah kalian melihat video yang kalian pahami tadi apa? Tadi mungkin benar kata si Mailita, munafik itu adalah bermuka dua. Mukanya dua kenapa? Karena dia selalu berkata tidak benar atau suka berbohong. Di sana bilangnya baik, ternyata perilakunya tidak baik. Kemudian juga suka mengingkari janji. Tadi kata di dalam video yang terakhir adalah apa? Suka berkhianat. Khianat apa maksudnya? Tidak menjaga kepercayaan orang lain. Baik, sebelum dilanjutkan, sekarang dibuka dulu bukunya. Kita akan melihat bukunya dibuka, silakan dikeluarkan alat tulis dan bukunya. Kita akan bersama-sama membaca hadisnya tentang ciri-ciri anak munafik. Nah, bisa lihat ke depan dulu, yuk semuanya sambil dibuka sambil membaca bareng-bareng. Yuk, tirukan Pak Guru depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Si Fakih masih kurang keras ya, bunyinya yang keras semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi. Ayatul munafiqi. Ayatul munafiqi. Ayatul munafiqi. Salasun. Salasun. Idza haddasa. Idza haddasa. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Orang munafik di sekitar kita ada nggak? Ada nggak orang yang menurut kalian itu orangnya munafik? Siapa? Akmal. Tadi ada yang pernah cerita, ada yang pernah merasakan dimunafikin sama orang? Oh, Gilang. Kamu nggak pernah? Baik, ciri-ciri orang munafik itu yang satu adalah apa? Berdusta. Berdusta itu kenapa? Berarti ketika berbicara. Kalau berbicara selalu berdusta. Ada yang pernah berdusta? Suka bohong sama orang tua? Ada yang suka bohong sama teman-teman? Kamu pernah? Kenapa bohong? Kenapa? Tidak pernah bohong sama Gilang. Mas Gilang mana Gilang ini? Nah, rasanya gimana Gilang dibohongi? Marah, sakit hati. Ya, ada yang pernah juga bohong. Ada yang pernah ingkar nih, ingkar apabila berjanji. Pernah berjanji sama ibumu, kamu besok ngerjain tugas dengan rajin, kemudian gak dikerjain. Nah, itu juga termasuk ingkar apa tidak? Ingkar. Kemudian dikasih tugas sama bapak ibu guru, di rumah dikerjain, janji mau dikerjain. Saat hari berikutnya datang ke sekolah dikerjain apa enggak? Enggak. Kalau nggak dikerjain berarti ingkar janji. Ada yang pernah hutang apa enggak sama teman? Katanya mau menyarutang besok minggu depan ditagih nggak ada lagi. Nah, itu ingkar janji atau tidak? Ingkar janji. Dan yang terakhir adalah berkhianat. Kenapa berkhianat? Karena ia dikasih amanah, dikasih kepercayaan, berkhianat. Sini bendahara kelasnya siapa? Mana? Raisa. Oh, Raisa ini jadi bendahara kelas. Kalau tidak amanah, pasti teman-temannya percaya atau tidak? Kalau Raisa suka berkhianat, kira-kira temannya percaya atau tidak? Tidak. Makanya Raisa berarti adalah anak yang dapat dipercaya. Tidak suka berkhianat berarti bukan anak munafik. No. Karena dipercaya maka Raisa mengemban tugas sebagai bendahara kelas, menjaga uang teman-teman. Coba kalau nggak dapat dipercaya, uangnya bakal dipakai buat jajan.
buat belanja ke JB, buat belanja kemana-mana, buat senang-senang ya. Kalau tidak dapat dipercaya, berarti artinya Raisa adalah anak yang dapat dipercaya. Anak sekalian, nah setelah kalian sudah memahami tentang materi hari ini, yaitu ciri-ciri orang munafik, ada 3 itu tadi, Pak Guru akan minta sekarang untuk mengerjakan tugas dari Pak Guru. Pak Guru punya gambar nih. Gambarnya menarik atau enggak kalau dilihat dari jauh? Menarik. Ini gambar apa ini? Kira-kira ini apa ini? Ada gambar, terus ada juga percakapan. Komik ya. Nah, ini adalah komik. Di komik ini ada kisah, ada kegiatan sehari-hari seseorang di dalam komik menceritakan sesuatu. Nanti coba kalian untuk bisa mengidentifikasi, untuk bisa menganalisis dari isi komik tersebut. Namun sebelumnya kalian pilih dulu judulnya. Sekarang bagi dari 4 kelompok ya. Baik, kelompoknya, kelompok sini menjadi satu kelompok, kemudian yang 4 ini satu kelompok, 4 satu kelompok, dan ini juga menjadi 4 satu kelompok. Dari 4 kelompok, Pak Guru akan minta kalian untuk memilih nomor. Kamu pilih nomor berapa? Oh, ini dulu. Nomor berapa? Nomor 1. Oke. Dari Mas Arya, dari kelompok sebelah sana, pilih nomor 1. Nomor 1. Itu apa judulnya? Jujur. Nanti kecatat jujur ya. Yang kemudian dari Mbak Melita, kelompoknya? 3. Membayar hutang. Oke. Kemudian kelompoknya Mas Gilang, pilih nomor berapa? 2. Oke, pilih nomor 2, sumpah palsu. Apa itu sumpah palsu? Yang terakhir, pilih nomor 4, yaitu jujur saat jual beli. Sumpah palsu siapa tadi? Sumpah palsu? Nih, silakan. Jujur saat jual beli siapa? Ya, kemudian jujur. Oke. Kemudian terakhir adalah membayar hutang. Baik, sekarang silakan untuk bisa dibaca terlebih dahulu dengan kelompoknya berempat, dibaca bareng-bareng. Kemudian nanti setelah dibaca, kalian tuliskan jawabannya, analisis dulu percakapan ada di komik tersebut, ditulis di lembar yang sudah tersedia. Setelah nanti selesai, Pak Guru akan minta kalian untuk mempresentasikan di depan hasil dari kerjasama kalian satu kelompok. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, anak-anak semuanya sudah selesai belum? Sudah selesai? Kalau sudah, silakan untuk bisa kembali ke posisinya. Ya, siapa yang berani maju ke depan terlebih dahulu? Oh, ini dulu, baik. Silakan untuk bisa maju ke depan semuanya berempat untuk mempresentasikan, menyampaikan apa yang sudah kalian kerjakan, hasil dari diskusi kalian terkait dengan komik yang sudah disajikan oleh Pak Guru tadi. Untuk bisa dibacakan terlebih dahulu komiknya, kemudian hasilnya apa? Ya, silakan dibaca dulu komiknya yang keras. Ya, dibaca yang keras ya. Sebelum main, Ale sholat dulu ya. Beres. Nah, Ale sudah sholat kok. Kenapa sih, Liv, mondar-mandir begitu? Aku pulang dulu ya, Li. Loh, kok pulang? Kok sudah pulang, Liv? Maaf, Ma, Alif sudah kok. Apa akibat dari perilaku yang disebutkan dalam komik tersebut? Jika Alif berbohong, ia merasa gelisah, namun jika ia jujur, ia merasa tenang dan dapat dipercaya. Apakah perilaku tersebut tetap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa? Jika berbohong tidak perlu dilakukan, jika jujur perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tidak boleh berbohong kepada kedua orang lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya dari kelompok yang lain ada yang berani maju lagi? Oke. Ini belanjaannya dan kembaliannya. Loh, kembaliannya kelebihan, aku balikin enggak ya? Terima kasih Pak, kembaliannya kelebihan. Ya, baik. Sekarang dibacakan dari hasil diskusi kalian. Jenis perilaku terpuji atau tercela, terpuji. Apakah terdapat ciri-ciri orang munafik dalam komik tersebut? Tidak. Mengapa? Karena anak itu jujur saat kembaliannya kelebihan.
Apa akibat dari perilaku yang ditunjukkan dalam konik tersebut? Jika ia berkata, ia berdusta. Apakah perilaku tersebut harus tetap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, mengapa? Karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kebaikan kepada orang lain dan jujur agar kita dipercayai oleh orang lain. Baik, tepuk tangan dong untuk mereka berempat. Nah, dari hasil diskusi mereka bahwasanya menyatakan cerita ini seorang anak yang datang ke seorang penjual mau beli apa? Beli jajan ya. Setelah beli jajan pas saat pulang ternyata ada kembalian yang lebih. Si anak kemudian mengembalikan ke bapak tersebut. Artinya anak ini merupakan anak yang coba dijawab bareng-bareng, anak yang jujur. Kalau jujur berarti dia termasuk anak yang munafik atau bukan? Bukan, anak yang baik, jujur karena mengembalikan uang seberapapun meskipun itu sedikit. Tapi kalau bukan milik kita maka harus kita kembalikan sebagai anak yang bukan termasuk ke dalam ciri-ciri orang munafik. Berarti kalau perilaku ini harus dilakukan terus dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Iya ya, harus dilakukan, nggak boleh ditinggalkan. Kalau tadi yang di perilakunya teman-teman juga sama. Kalau yang satu mungkin beda nanti di kelompok yang lain karena mungkin perbuatannya tercela. Sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anak yang hebat di depan ini. Oke, boleh kembali. Baik, setelah sudah kalian presentasikan, sekarang Pak Guru akan kembali mengulas sedikit ya tentang ciri-ciri orang munafik. Ada tiga. Saya bareng-bareng ciri-ciri orang munafik 31 adalah apabila ia berkata maka berdusta. Yang kedua apabila ia berjanji dia mengingkari. Yang terakhir apabila ia dipercaya maka berkhianat. Nah, Mas Akmal bisa duduk dulu. Nah, setelah selesai memahami semua materi pelajaran tentang ciri-ciri orang munafik, Pak Guru akan minta kalian untuk mengerjakan asesmen yang Pak Guru akan kasihkan melalui Chromebook kalian yang sudah ada di depan meja kalian. Silakan dibuka link yang sudah Pak Guru cantumkan di depan. Nah, itu join my quizzes ya. Setelah itu, setelah masuk nanti kalian masukkan sebentar dulu kode atau yang ada di depan. Berjanji mengingkari, berkata berkhianat, berkata berdusta. Iya. Izinkan. Iya. Sudah? Ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'minu khana. Baik, kita lihat ya. Di atas itu yang paling tinggi adalah siapa? Bisa dibaca? Ada Melita dan Ulfa. Tepuk tangan dong buat Melita, Ulfa. Mana anaknya Melita, Ulfa mana? Tunjuk jari berdua. Mana? Nah, yang tinggi. Ya. Baik anak-anak sekalian semuanya, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar bersama tentang ciri-ciri orang munafik. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari perilaku munafik. Allahumma Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan jadi tetap anak soleh, menjadi anak yang baik dan taat patuh kepada orang tua. Anak kalian, hari ini kita cukupkan pelajaran kita. Marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sehat semuanya. Saling untuk terakhir tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.